Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Kembali malam ini kita bertemu melalui udara ya Sobat Maestro. Saya Esther, saya bersyukur sekali bisa melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan malam ini, mari ya kita mempersatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami bersyukur kami kembali dipersatukan dalam kasih-Mu melalui Radio Maestro. Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk dibentuk, untuk dinasehati, ditegur, dan diubahkan oleh kebenaran-Mu. Hamba juga berdoa malam hari ini Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami yang mendengar dan membawa kami untuk mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah Dream Big atau impian yang besar. Sobat Maestro, saya ingat ya pada sebuah kesempatan saya pernah dengar anak-anak saya itu lagi ngobrol gitu sama teman-temannya. Dan di sela-sela percakapan mereka, saya dengar ada salah seorang teman dari anak saya yang bilang dengan suara keras ya Sobat Maestro. Dia bilang gini, lu mah mimpi kali gitu. Nah waktu itu saya kurang jelas dengan apa yang sedang mereka bicarakan ya. Lalu setelah mereka pulang, saya penasaran, saya tanya anak saya, apa gitu yang mereka bicarakan tadi, sampai ada yang bilang-bilang soal mimpi gitu. Ternyata mereka sedang ngobrolin cita-cita atau keinginan-keinginan mereka. Nah Sobat Maestro, bukankah sering juga dari kita yang kalau mengungkapkan keinginan, mengungkapkan cita-cita kita, dan orang ada yang berkata mimpi kali ya gitu. Mereka menganggap cita-cita atau keinginan kita ini sebagai mimpi yang terlalu muluk gitu. Atau keinginan yang cuma mimpi doang, yang tidak mungkin terjadi atau terkabul. Atau dianggap sesuatu yang sulit buat diraih, sulit buat digapai, sulit buat terjadi. Atau bahkan ada juga yang malah kita sendiri yang menganggap sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita inginkan itu seperti mimpi yang gak mungkin terjadi. Nah, Sobat Maestro, bermimpi berarti kita memiliki sesuatu di dalam hati dan pikiran kita sebelum diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Mimpi seperti ini bukanlah mimpi seperti atau sebagai kembang tidur Sobat Maestro, tetapi mimpi yang di dalamnya berisikan cita-cita dan kerinduan untuk menggapai sesuatu yang terkadang sulit buat dipahami oleh akal sehat kita. Sobat Maestro, mengertikah kita kalau orang-orang sukses itu justru dimulai dari sebuah mimpi? Penting Sobat Maestro buat kita untuk kita memiliki sebuah mimpi di dalam kehidupan kita. Bermimpilah untuk perkara-perkara yang besar. Punyailah keinginan-keinginan untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita, amin. Orang yang tidak pernah bermimpi ya Sobat Maestro, orang itu tidak pernah tahu dia mau jadi apa kelak. Mimpi ini sangat menentukan apa yang akan kita capai dan kita raih dalam hidup kita, amin. Tuhan mau memberikan itu pada kita, amin. Sobat Maestro, kalau kita perhatikan sebutir telur ayam ya, isinya dari telur ayam, walaupun bahannya seperti agar-agar tidak berbentuk, telur ayam mentah ya Sobat Maestro, dalamnya itu kan seperti agar-agar yang tidak berbentuk. Namun di sana Sobat Maestro telah terkandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menjadikannya seekor anak ayam dan memberinya makan sehingga cukup besar untuk bisa menetas sendiri. Kita tidak dapat melihat tanda-tanda dari paruhnya atau kakinya, tulangnya, mata maupun bulunya gitu. Namun ketika saatnya tiba, anak ayam tersebut mematuk kulit telur yang membungkusnya, membuat lubang dan mulai menetas. Ajaib bukan Sobat Maestro?
Nah, demikian pula ketika Tuhan telah menanam impian dalam hati kita, berarti Dia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat kita mampu untuk mewujudkannya. Amin. Terkadang kita kurang menyadari hal ini. Terkadang kita kurang menyadari potensi yang kita miliki untuk meraih impian kita, Sobat Maestro. Kita selalu memfokuskan diri kepada apa yang tidak mampu kita lakukan, sehingga kita melupakan apa saja yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sobat Maestro, kita harus punya mimpi. Bahkan sekali lagi saya katakan, bukan sekedar mimpi biasa, tapi mimpi yang besar. Amin. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang besar, yang mampu juga untuk melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita. Amin. Supaya lewat mimpi-mimpi kita yang jadi kenyataan itu karena campur tangan Tuhan, semua ini boleh jadi kesaksian yang hidup. Orang dunia aja tahu prinsip tentang mimpi ini, Sobat Maestro. Mereka tahu kalau melakukan perkara besar itu dimulai dari mimpi. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti benar tentang hal ini, Sobat Maestro. Tapi ingat ya, Sobat Maestro, punya mimpi besar dan menerima perkara besar itu harus dimulai dari kesetiaan dalam hal yang kecil dulu. Memupuk mimpi besar kita dengan kesetiaan dari hal kecil untuk kita bisa menerima kepercayaan besar dari Tuhan. Amin. Nah, mimpi itu, Sobat Maestro, bukan hayalan. Mimpi itu visi atau vision, dan itu berasal dari Tuhan. Kata wahyu atau vision dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda baca ya dari Amsal 29 ayat 18, Anda sekarang catat dulu, nanti Anda baca. Di situ ada kata tentang wahyu. Wahyu itu vision. Itu dalam bahasa aslinya diartikan sebagai mimpi, Sobat Maestro. Sebagai orang percaya, Tuhan mau hidup kita punya visi, punya mimpi. Amin. Mimpi atau visi itu dimulai dari setia yang kecil untuk meraih mimpi besar. Nah, sebaliknya kalau khayalan itu selalu langsung tentang hal-hal besar aja. Maunya dapat yang besar dulu aja gitu. Gak mau setia dengan perkara yang kecil. Kita boleh punya mimpi yang besar, harus punya mimpi besar. Tapi harus setia dulu dari hal yang kecil, Sobat Maestro. Nah, mimpi atau visi punya fokus, punya tujuan, fokus gitu. Tapi kalau khayalan gak fokus dan mudah berubah. Orang yang punya mimpi tidak mudah menyerah, Sobat Maestro. Tapi orang yang cuma berhayal itu gampang menyerah. Nah, kalau saat ini Anda sudah punya mimpi yang besar itu, bagaimana caranya supaya impian kita ini bisa jadi kenyataan? Ada 4 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah kita perlu melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, seperti dalam perumpamaan pokok anggur, Sobat Maestro ya. Kita ini adalah carang dan Yesus adalah pokoknya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Kalau kita tidak melekat kepada Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah apa-apa. Dan impian kita tidak bisa jadi kenyataan. Mana bisa carang menghasilkan buahnya sendiri? Dia tentu saja harus melekat kepada pokok anggur, baru bisa berbuah. Amin. Jadi langkah pertama untuk bisa mimpi menjadi kenyataan adalah melekatlah kepada Yesus. Amin. Jangan terlalu sibuk dengan aktivitas sehingga kita lupa Tuhan, Sobat Maestro. Punya keintiman dengan Tuhan itu penting. Amin. Lalu yang kedua adalah kita perlu melangkah. Sobat Maestro, kita harus berani melangkah. Amin. Seperti yang dilakukan Petrus waktu dia berjalan di atas air ketika bertemu Yesus ya. Bagaimana caranya Petrus bisa berjalan di atas air? Anda bisa baca kisah ini dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, Sobat Maestro, dia harus lakukan langkah pertama dulu ya kan. Waktu Petrus melangkah keluar dari perahunya, dia kemudian mulai berjalan di atas air. Melangkah keluar artinya melakukan sesuatu yang belum kita coba sebelumnya. Walaupun mungkin kita merasa takut, tapi Sobat Maestro terus maju dan mencoba. Beranilah untuk mencoba, amin. Melangkah dan bertindak. Nah, Sobat Maestro, milikilah mimpi. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Demikian juga impian, Sobat Maestro. Impian hanya akan jadi angan-angan
kalau tidak ada tindakan melangkah untuk mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkannya tentu saja butuh waktu, usaha dari kita, dan mengerti kalau kita gagal misalnya, kegagalan itu hanya sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Jangan pernah mudah menyerah, Sobat Maestro. Tuhan yang beri kita kekuatan, amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, aku bisa melakukan segala hal di dalam Kristus yang menguatkan aku, amin. Kita bisa melakukan segala hal, Sobat Maestro. Firman katakan segala hal, bukan beberapa ya, tapi segala hal di dalam Yesus yang memberi kekuatan, amin. Lalu yang ketiga adalah perlu keputusan untuk bertindak. Sobat Maestro, mimpi harus ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan untuk bertindak. Nah, setiap keputusan tentu ada resikonya. Tetapi apabila setiap langkah dituntun oleh Tuhan, kita akan menuju keberhasilan, amin. Keputusan-keputusan masa lalu menyebabkan keadaan kita hari ini, ya kan? Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita, amin. Lalu yang keempat adalah tidak mudah menyerah. Sobat Maestro, semakin besar mimpi seseorang, semakin besar pula kesukaran atau kesulitan-kesulitan yang harus dihadapinya. Kita tidak boleh menyerah, Sobat Maestro. Di balik besarnya masalah, justru tersimpan kesempatan yang memungkinkan kita memiliki masa depan yang besar pula, amin. Sobat Maestro, tanpa melewati Goliat, Daud tidak akan pernah jadi raja. Ketika kita berhasil mengalahkan raksasa-raksasa kita bersama Tuhan, itu artinya kita sedang menapaki anak tangga yang baru yang lebih tinggi dari kehidupan kita, amin. Bermimpi bukanlah menanti badai berlalu, melainkan tidak menyerah dan berani menghadapi badai dengan penuh keberanian, amin. Lalu Yusuf pun, Sobat Maestro, Yusuf itu harus melewati masa-masa yang tersulit dalam hidupnya dan dia tidak menyerah. Dia dijual jadi budak, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, dipenjarakan. Karena apa? Karena mimpinya yang besar. Tapi tetap dia tidak menyerah dan berpegang pada visi atau mimpi yang diterimanya dari Tuhan dengan hidup seturut kehendaknya sampai saatnya Tuhan bertindak sehingga mimpi besar itu menjadi kenyataan dan hidup Yusuf menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang. Kalau mau punya mimpi besar jadi kenyataan, jangan pernah mudah menyerah waktu menghadapi tantangan besar. Karena kita gak sendirian, Sobat Maestro. Ada Tuhan yang selalu campur tangan, amin. Sobat Maestro, mulai sekarang milikilah mimpi yang besar. Ketika impian itu sudah ada dalam hati kita, pasti akan terwujud, Sobat Maestro. Lakukan 4 hal yang tadi sudah saya bagikan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, maka Dia akan bertindak dalam hidup kita dengan dahsyat dan ajaib. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan terima malam hari ini. Kami mau punya mimpi itu Tuhan dalam hidup kami. Mimpi yang besar daripadamu. Dan kami percaya kalau Engkau yang menanam impian itu dalam hati kami, maka Engkau yang telah mempersiapkan segalanya untuk membuat kami dapat mewujudkan mimpi kami. Kami mau mimpi itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar melekat kepadamu. Kami mau belajar punya keberanian untuk melangkah, untuk mengambil keputusan dan bertindak, dan tidak menyerah dalam kondisi apapun. Karena kami percaya Engkau Allah yang besar, yang pasti campur tangan atas mimpi-mimpi kami. Kami mau belajar setia Tuhan dalam perkara kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar daripadamu. Kami percaya Engkau punya tujuan, dan tujuan yang indah untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mimpi-mimpi besar yang ada dalam hidup kami, dan kami imani di dalam Engkau kami pasti alami mimpi yang terwujud dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.